wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengida Haryatiningsih, SPDI dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 3M. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan membuat video pembelajaran dengan materi pernikahan yang dilarang dalam Islam yang akan dilaksanakan di kelas 12 IPA 6 dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Video ini diupload untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rapi ya, bangku tidak ada sampah dan lain-lain. Oke, cukup. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Syahrul, maka Syahrul. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Lanjut, Ibu akan melaksanakan presensi ya. Disebutkan namanya, ucapan aja ya. Ahmad Rizko Hadir. Citra di sini. Oke, Zulfa. Oke ya. Anak-anak hadir semua yang tidak masuk pada hari ini adalah Muhammad Haikal sakit. Mudah-mudahan kita doakan ya, semoga lekas saja. Oke, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi PAI masih dengan kami mengatakan setelah kemarin membahas tentang talak dan bercoba. Apa yang kalian ketahui tentang talak? Siapa sih yang masih ingat berkaitan dengan talak? Apa Nis? Apa sih talak itu Nis? Talak merupakan melepaskan ikatan atau putusnya hubungan antara suami dengan istri. Talak adalah lepasnya ikatan atau putusnya hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan untuk masa tertentu atau selamanya. Itu adalah pengertian talak. Jadi lepasnya ikatan pernikahan atau akad yang kemarin. Oke, berarti aku sudah paham ya berkaitan dengan talak, iddah dan rujuk. Nah, kita anak-anak akan membahas tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam. Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Manfaatnya apa kira-kira? Agar tahu bahwa dalam Islam itu ada pernikahan yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan, sehingga kita mempunyai langkah antisipasi bahwa kita pada kesempatan hari ini adalah satu, menganalisis pengertian tadi nikah muna, nikah syigor, nikah muhalal dan apa sih itu LGBT. Kemudian yang kedua, menganalisis hukum daripada pernikahan tersebut. Nikah muna hukumnya gimana, muhalal syigor itu apa ya. Kemudian yang ketiga, antum dapat menganalisis dalil hukum pernikahan tersebut. Muhalal syigor sama LGBT apa sih dalilnya, ada enggak dalam Quran kok diharapkan ya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi alasan dari keharaman pernikahan tersebut. Kenapa sih Islam mengharamkan pernikahan tersebut, ada apa di dalam? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Oke, sejauh ini ada yang perlu ditanyain dulu ya? Cukup ya? Oke, untuk lebih antum dapat memahami ya, coba
وصحبه أجمعين. أما بعد. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 7 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Oke, berasa cukup ya? Jadi dari tayangan video yang sudah diamati itu, ada yang bisa menyampaikan sesuatu hal? Silakan. Ya, dalam video tersebut ada tiga pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama ada nikah mut'ah, terus yang kedua nikah syukur, dan yang ketiga nikah muhalil. Nah, untuk nikah mut'ah sendiri itu pernikahan yang ditujukan untuk sementara gitu Bu, ada kontraknya. Ada kontraknya dalam waktu berapa biasanya? Biasanya tuh bisa mingguan, Bisa dalam waktu seminggu, Bulan. bisa dalam waktu sebulan, dan setahun. dan setahun. Jadi ada masa tertentu yang disebut dengan kawin kontrak. Pantes gak? Secara adat pantes gak? Ada barter. Seolah-olah perempuan dijadikan barang. Padahal perempuan sudah dimuliakan kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam QS bisa untuk meninggikan derajat perempuan. Jadi sekarang untuk lebih memahami lagi materi ini, antum akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya untuk mendiskusikan ini. Mengapa sih nikah mut'ah masih kerap terjadi di sekitar kita? Terus yang keempat, apa sih tanggapan kalian tentang fenomena LGBT yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat? Ada yang tahu nggak LGBT itu apa? LGBT apa? L-nya, nah sok diskusikan tahan semuanya ini, silakan dibuat kelompoknya itu sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satu oleh siapa? Oleh Anissa. Yang kedua, yang keempat. Nah itu akan membagikan LKPD materinya. Jadi nanti hasil diskusi antum dituangkan dalam lembar ya. Anak-anak ada kendala gak? Silakan ditanyain ke ibu. Kayak bisa tadi menyampaikan kendalanya ini Bu, boleh begini gak? Boleh ditampilin gak Bu hasil PKT kita? Enggak, silakan ya. Ini kelompok berapa? Kelompok siapa aja? Abul, Mas Deva, Dea, Salsa, ya. Ada kendala sebentar ini. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alini Srina sudah berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tanggapan mengenai fenomena LGBT yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Menurut kelompok kami, mengenai kasus LGBT yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat itu tergantung dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Karena kasus ini memiliki beberapa sudut pandang, mulai dari sudut pandang agama maupun sudut pandang hak asasi manusia. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang singkatan ini meliputi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Ciri-ciri LGBT yang pertama, lebih sering memerhatikan sesama jenis. Kedua, memiliki fantasi seksual dengan sesama jenis. Ketiga, menginginkan hubungan yang lebih jauh dengan sesama jenis. Keempat, adanya ketertarikan seksual pada sesama jenis. Kelima, mulai mencari tahu segala sesuatu tentang LGBT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Kalau dilihat dari sudut pandang agama, itu sudah pasti hal yang diharapkan oleh syariat Islam. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Maka harus berbeda jenis sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Jadi kesimpulannya, kami tidak membacakan hal tersebut karena itu menyalahi kodratnya dan apa yang mereka lakukan itu melanggar syariat agama Islam. Namun, bukan berarti kita berhak mencemooh mereka dan berperilaku jahat ke mereka hanya karena apa yang dilakukan mereka salah. Kita hanya bisa mendoakan mereka supaya semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang benar. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani dari kelompok 2. Mengenai sebutkan apa saja dampak negatif yang ada dari kejiwaan dalam Islam. Baik, Laras, pertanyaannya pada kami kamu. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelah sana. Silakan. Izin mengenalkan diri, nama saya Risma dari kelompok pertama. Ingin bertanya, bagaimana sih cara agar bisa sembuh dari penyakit LGBT itu? Baik, pertanyaan apakah kami kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazani Lazara dari kelompok 3. Ingin bertanya, apakah LGBT dapat dipidana? Semua pertanyaan sudah kami tampung. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok kalian semua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Laras. Sebutkan apa saja dampak negatif bahaya dari LGBT dalam Islam. Nah, larangan LGBT yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tapi resikonya lebih jauh lagi, bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Itu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan juga sebagainya. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh Dea. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3, apakah LGBT dapat dipidana? Jawabannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dalam RUU memang tidak ada kata LGBT. Namun ada ancaman pidana terhadap kegiatan asusila dan hubungan seks sesama jenis. Baik. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Berarti hukum pidananya ada? Ada. Berarti bagi para pelaku LGBT ada hukum pidananya? Ada. Dan sudah diatur? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara agar bisa sembuh dari LGBT? Jawabannya adalah yang pertama, terus yang kedua, meminta ampun dan memohon petunjuk pada Allah agar kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, menikah dengan lawan jenis. Yang ketiga, menjauhi simbol, pergaulan, tambahan dan bacaan yang mengandung Jawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam seminar kali ini. Kalau tidak dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah membahas tadi berkaitan dengan pernikahan yang dilarang di dalam Islam, dan antum pun sudah mendiskusikan beberapa permasalahan yang hadir atau yang muncul ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang untuk mengukur ya pemahaman atau untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Tadi Ibu sudah kirim ke Kesya ya, Kes. Bu, misalnya nanti Ibu akan memeriksa pekerjaan antum. Nah, setelah mempelajari ketiga materi tersebut, kira-kira ada gak siswa yang mau merefleksi dari hasil kita belajar pada hari ini? Refleksi dari materi yang sudah disampaikan barusan, ya. Nah, oke. Siapa namanya? Al, silakan Al, refleksikan Al. Apa sih yang ditanami Al ya? Silakan. Menurut saya refleksi yang kita dapetin hari ini, kita jadi lebih tahu apa aja pernikahan yang dilarang oleh Islam dan apa saja faktor yang menyebabkan hal itu dilarang. Sama LGBT juga kita jadi lebih tahu kenapa sih LGBT itu dilarang, terus apa aja hukumnya. Dan ternyata saya juga belum tahu kalau ternyata LGBT itu bisa dipidanakan. Seperti itu. Berarti LGBT bisa dipidanakan, kemudian antum dan kita semua menjadi paham ya. Kenapa sih Allah mengharamkan pernikahan tersebut? Pernikahan mut'ah, syibor, mengalir, dan fenomena LGBT tersebut. Semuanya anak-anak semata-mata untuk keberkahan kita hidup di dunia.
demikianlah pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh Alia ya, refleksi pada materi tersebut. Mudah-mudahan antum dapat mengambil hikmah, manfaat dan ibrohnya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bulan depan kita sudah bertemu dengan KD yang baru ya, dipersiapkan aja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan duduknya disesuaikan saja, menghadap ke depan aja, apa-apa nggak usah berubah, menghadap ke depan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa